우리 비키 쪽으로 많이 안 쏠리고 딴 쪽에도 공격을 많이 하려고 노력하는 것 같습니다. 뭐 당연하다고 생각합니다. 처음 1, 2라운드 하면서 상대방이 비키에 대한 것을 잘 몰랐고요. 이제는 파악이 다 끝났기 때문에 어떻게 브라킹하고 어떻게 수비하고 하는 것도 아마 다 때문에 이제 조금 이제 거기에서 벗어나려면 이제 본인이 좀 더 연구하고 노력하는 그런 연습을 해야 될 거라고 생각합니다. Tim voli putri Hwaseong IBK Altos bertekad untuk meraih posisi yang lebih baik, dengan pemain mereka, Lee So-young, dalam kondisi prima untuk mendukung performa tim. IBK Altos selesai di posisi kelima pada Liga Voli Korea 2023 hingga 2024. Mereka gagal mengamankan tempat di pasca musim selama 3 tahun berturut-turut. Sejak menempatkan diri di posisi kedua pada musim 2017 hingga 2018, mereka terakhir kali melaju ke Liga Voli musim semi dalam 6 musim terakhir pada musim 2020 hingga 2021. Setelah musim berakhir, IBK Altos mulai berinvestasi. Mereka merekrut outside hitter, Lee So-young, dan middle blocker, Lee Jo-ah, yang masing-masing berasal dari Daejeon Jungkwanjang Red Sparks dan Incheon Heungkuk Live Pink Speeders. Kedua pemain ini merupakan rekrutan paling signifikan musim ini dalam pembelian agen bebas. Lee So-young menandatangani kontrak selama 3 tahun dengan total gaji tahunan senilai 700 juta won, gaji tahunan 450 juta won. Nilai transfer Lee adalah 2,1 miliar won selama 3 tahun atau setara dengan 24 miliar rupiah, 700 juta won atau 8,2 miliar rupiah per tahun. Lee Jo-ah juga menandatangani kontrak 3 tahun dengan gaji tahunan sebesar 400 juta won, gaji tahunan 330 juta won. Karena tim berinvestasi dengan sangat serius, kinerja yang diharapkan pun tinggi. Namun, peringkat IBK Altos kurang memuaskan. IBK Altos bertahan di posisi keempat pada putaran pertama dengan mengumpulkan 31 poin, 11 menang, 7 kalah. Pemain Ukraina, Victoria Danchak, menunjukkan kekuatan serangannya yang luar biasa dengan menjadi pencetak gol terbanyak. Selain itu, Yuk Seo-young juga menunjukkan kemampuannya dan membuat pelatih Kim Ho-chol tersenyum. Lebih jauh, Lee So-young tidak dapat memulai musim karena cedera bahu. Mantan kapten Red Sparks itu melewatkan 2 pertandingan pertama. Pemain berusia 30 tahun tersebut mulai beraksi musim ini pada pertandingan ketiga putaran pertama melawan Red Sparks. Perannya terbatas. Ia menghadapi kesulitan dalam menyerang dan digantikan setelah hanya bermain di 3 posisi di lini belakang. Ia tidak masuk dalam susunan pemain inti. Saya menghargai So-young. Musim ini masih panjang. Saya ingin dia segera kembali dan menampilkan kemampuan sebenarnya, ujar pelatih Kim. Jika ia bermain sembarangan, ia mungkin harus mengakhiri musim. Meskipun ini membuat frustrasi, kami perlu meluangkan waktu untuk membangun kembali tubuhnya demi melindungi pemain, lanjut Kim. Setelah itu, kami akan menempatkannya dalam daftar starter. Pada 27 Desember 2024, Lee mencetak poin pertamanya setelah tim berlaga melawan Gimcheon Korea Express Haepas. Ia juga mencapai poin ke-200 dalam karirnya. Di pertandingan terakhir putaran pertama melawan Red Sparks pada hari terakhir, Lee So-young mencoba menyerang untuk pertama kalinya dengan mengenakan seragam IBK Altos. Jumlah poin yang dicetaknya sudah tidak banyak, hanya 6 poin. Pangsa serangannya hanya 8,75%, namun tingkat keberhasilan serangannya cukup baik, yakni 57%. Lee So-young yang bertemu dengan jurnalis sebelum musim dimulai berjanji. Saya ingin bermain voli dengan penuh semangat tanpa masalah. Saya ingin menunjukkan penampilan yang sehat kepada para penggemar, kata Lee. Meskipun memulai terlambat, ia berupaya memimpin serangan balik IBK Altos pada putaran kedua. Pelatih dan pendukung IBK Altos telah menantikan kembalinya Lee So-young yang berada dalam kondisi optimal. IBK Altos akan memulai paruh kedua musim dengan melawan Gwangju I-Pepper Savings Band dalam pertandingan yang diadakan di Hwaseong Gymnasium pada 9 Januari.